Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Memang alangkah baiknya jika kalau misalkan seputar obstruction of justice ini terus disuarakan agar agar memang terus diperhatikan oleh pihak kepolisian. Dan seorang yang memberikan kesaksian untuk membuka kasus ini, yaitu adanya saksi purnawirawan atau pensiunan dari kepolisian di daerah Jalan Cagak sana, maka kita harus apresiasi dengan kita dukung untuk supaya bisa mendapatkan LPSK, ya, lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, kalau ini kan termasuk salah satu saksi, maka kita dukung supaya beliau mendapatkan perlindungan atau LPSK. Kita harap seperti itu, karena apa yang disampaikan di hadapan penyidik adalah sesuatu hal yang akan memberikan petunjuk untuk pihak kepolisian, untuk pihak penyidik. Nah, ini kan sangat luar biasa sebenarnya. Maka ayo kita suarakan, kita dukung supaya yang bersangkutan mendapatkan perlindungan dan bisa memberikan ada kenyamanan. Terus terang memang kalau saya mendengar apa yang disampaikan kemarin beliau waktu pada saya ngobrol di satu tempat, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ini memang betul-betul ada teror, dan wajar kalau teror itu memang ada, karena Bapak ini akan ungkap apa-apa yang memang selama ini belum terungkap. Ada informasi-informasi atau yang jelas ada informasi krusial. Dan ini bisa dijadikan sebagai saksi yang, kalau saya katakan saksi mahkota. Ya, karena bisa nantinya sebagai petunjuk ke arah terbukanya apa dibalik ini semua gitu. Apa dibalik kasus Subang ini yang bisa mandek sampai 2 tahun gitu. Nah, itu yang bisa nanti akan ditelusuri terus sepertinya. Iya, dia menyampaikan banyak teror, ada yang mengancam, ada yang ya malah dari sekian banyak yang beliau sampaikan, dan beliau hafal ada orang yang dia lihat dan dia hafal. Oh, orang ini loh yang ikut meneror. Nah, ini kan gambaran-gambaran seperti itu kan akan memperlihatkan, oh ternyata mereka-mereka yang meneror itu tidak jauh dari lingkungan sekitar sih, orang-orang yang pernah diperiksa seperti itu. Maka sekali lagi ada kesimpulan itu muncul karena memang ya berhubungan. Ya itulah ya, serapi-rapinya sesuatu hal ditutupi akan terbuka juga akhirnya. Masalah kita tahu dengan adanya misteri seputar CCTV. Misteri ini menjadi misteri kan. Karena kalau sebenarnya CCTV ini ada dan pergerakan ini tidak akan menunggu sampai 2 tahun. Kalau memang CCTV aneh. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ada CCTV, misalkan tiba-tiba ada informasi seputar masalah CCTV, tentunya juga ini kan akan diperdalam oleh pihak penyidik. Ya, apakah memang ada CCTV di seputaran antara TKP ke arah barat atau dari TKP ke arah timur? Di sana begitu banyak CCTV, ya, begitu banyak. Nah, apakah ada CCTV yang memantau pergerakan, misalkan pergerakan kendaraan bermotor, misalkan, ya? Apakah ada yang terpantau oleh CCTV, ya? Nah, kalau misalkan sekian banyak, apakah pihak dari kepolisian di awal-awal sudah mengambil semua CCTV dan sudah memeriksa semua CCTV yang ada di sekitaran radius, katakanlah dari 1 km, 2 km, 3 km dari TKP? Ya, tadi apakah mungkin ada atau memang ditiadakan? Ya, ada atau memang ditiadakan? Nah, itu dia. Kalau misalkan ada sumber atau kan informasi mengenai masalah CCTV, kemudian CCTV itu tiba-tiba ada memantau pergerakan misalkan sepeda motor seseorang, kemudian tiba-tiba hilang. Nah, ini kan harus ditelusuri. Kalau misalkan ada
memantau pergerakan. Kalau misalkan ada memantau pergerakan, kemudian hilang, ini kan sebenarnya bisa di cross check. Kalau misalkan ada pengambilan CCTV di awal-awal, di hari-hari awal, ya, di hari pertama, kedua, atau hari ke-seminggu, diambil CCTV, itu kan sekali lagi ada yang namanya serah terima barang dari yang punya CCTV kepada pihak penyidik, ya, yang ditugaskan. Kemudian dan juga pada saat membuka file itu kan biasanya bersama dengan yang punya CCTV tersebut. Nah, walaupun misalkan di hari pertama memang kita tidak tahu bahwa siapa pelakunya, di hari pertama tidak tahu siapa pelakunya, belum ada kan, pelaku itu sekarang saja sudah diketahui. Cuma permasalahannya begini, pada saat di awal misalkan mendapatkan CCTV, ada pergerakan-pergerakan saksi. Apakah dari pihak penyidik mengetahui pergerakan saksinya siapa? Ya, apakah orang-orang yang ada di seputaran keluarga, orang terdekat, apakah pihak penyidik mengetahui bahwa orang-orang itu ada di pantauan CCTV? Ataukah ada diketahuinya setelah sekian lama? Nah, ini kan juga jadi permasalahan. Kemudian juga ada tidak serah terima untuk masalah CCTV ini. Misalkan kalau ada serah terima dari pihak yang punya kepada pihak penyidik, kemudian yang mengambilnya juga pada saat diserahkan kepada, katakanlah di dalam lingkungan kepolisian, pada saat serah terimakan. Nah, itu kan tinggal di cross check saja. Kalau misalkan ada CCTV yang memantau pergerakan, misalkan sepeda motor yang diidentifikasi, misalkan masih punya hubungan dari keluarga dekat, kemudian ada yang siapa yang mengendarainya dan siapa yang diboncengnya, itu kan bisa terpantau dan bisa dicari, diurut dari mana, dapatnya dari mana, titiknya titik mana, kilometer berapa, kemudian jamnya jam berapa. Tentunya yang akan masuk dalam pantauan adalah di jam-jam yang krusial, mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ini kan masih krusial. Kalau misalkan dipantaunya masih di tanggal 17, jam 9 malamnya, itu masih belum ke arah krusial. Karena di jam krusial ini jam 12 sampai jam 1 yang nantinya tentunya akan mematahkan alibi-alibi yang pernah atau yang sudah ditetapkan pada saat di BAP. Semua saksi itu mempunyai alibi masing-masing. Ya, alibi terlama mereka jelas tidak ada di TKP. Dari sekian ratus saksi, ya, ini posisinya di mana, jam sekian di mana, itu tentunya dicocokkan di jam krusial, jam 12 sampai jam 6. Mereka tidak ada TKP. Nah, kalau misalkan ada pergerakan saksi atau seseorang di jam krusial, yang dikatakan kalau mereka misalkan ada di rumah jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi ada di rumah, tiba-tiba terpantau di jalan jam 4 atau jam 5 terpantau di jalan, kemudian ini oleh CCTV, maka ini kan jelas akan mematahkan alibi. Ini akan mematahkan alibi yang bersangkutan. Nah, ini yang akan ditelusuri, walaupun memang ini akan jauh dari TKP. Memang jauh, cuman minimal ada pematahan alibi yang nantinya juga akan ditelusuri, gitu kan. Datangnya dari mana. Kalau misalkan ada pantauan CCTV sekali lagi dengan jelas, dengan gamblang, siapa orangnya, ya tinggal di cross check dari arah mana datangnya, ya, menujunya kemana, jamnya jam krusial. Nah, tinggal dicocokkan. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa jam 5 ada di rumah, tapi kenapa jam 5 tiba-tiba ada di jalan? Dari mana? Telusuri terus. Dari jalan apa? Dari arah kemana? Nah, itu kan bisa terus ditelusuri. Dengan adanya kesaksian seseorang yang katakanlah tadi pensiunan, ya, purnawirawan, memberikan misalkan ada coba untuk membuka atau membongkar semuanya, maka ini harus diapresiasi dan jelas kita berharap, kita dorong supaya mendapatkan LPSK, perlindungan seperti itu. Ya. Demikian materi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.